Halo pagi semuanya, kembali di ngobrol. Oh salah, ngobrol. Oh salah, ngobrol. Oh salah, ngobrol. Oh salah. Kembali di ngomel. Ya, ngobrol di mobil. Oke. Berapa hari ini saya ngobrol-ngobrol sama beberapa anak mengenai masa depan, mengenai rencana kuliah, mengenai pekerjaan apa sih yang menarik buat mereka. Ya, untuk teman-teman semua yang masih memiliki privilege, kata-kata Wow. privilege guys. Ya, privilege. Ya, untuk memilih jalur hidupnya, kenapa tidak kita usahakan mulai dari sekarang? Ya, untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SD, masih kekecilan saya. Times goes so flat. Times goes so fast. Time goes so fast. Ya, waktu itu berlarinya cepat sekali. Berapa banyak anak yang saya pegang, mereka selalu dikatakan, nantilah Koko, saya masih kelas 5 SD, masih panjang, masih ada SMP, masih ada SMA. Tiba-tiba udah SMP. Tenanglah Koko, nanti kan masih ada SMA, masih ada 3 SMP. Waktu milih udah di 3 SMP. Kurikulum kemarin waktu pemilihan IPA IPS itu kelas 3 SMP ya. 3 SMP. Tiba-tiba dalam sekejap mata, ting, udah kelas 3 SMP. Gila ya, cepet banget ya waktunya ya. Nah, saya sudah mengatakan dari waktu kamu SD, saya ngomong gitu ya. Gimana? Maunya apa? Maunya kemana? Ya, lebih tepatnya tuh, kalau saya pribadi, saya lebih mikirinnya adalah nanti kamu besar mau bekerja dalam bidang apa? Mau bekerja dalam yang seperti apa? Lebih larinya ke sana, bukannya kamu mau kuliah apa, bukan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau kita ngomongin kita mau bekerja di bidang apa, mau bekerja sebagai apa, nah baru dari sanalah kita baru berpikir kalau kita mau menjadi A, maka kita harus kuliah apa. Maka apa yang harus kita lakukan? Nggak harus kuliah ya, tapi apa yang harus kita lakukan itu. Akhirnya 3 SMP datang dan wah, IPA IPS, wah, gue bingung banget, wah, ini benar-benar penentuan langkah hidup pertama Anda. Ya kan? Kalau Anda sudah masuk IPS, tidak mungkin mengambil jurusan di IPA. Ya, untuk sekarang kayaknya masih bisa nego kalau nggak salah untuk kurikulum merdeka ya. Kurang tahu sih, kejelasannya saya masih belum dapat. Soalnya yang ada di bawah sendiri mengenai kurikulum merdeka sendiri nggak jelas. Maksud dari bawah adalah ya di bawah. Oke, lanjut. Gitu. Akhirnya kurikulum merdeka agak meringankan. Ini saya sukanya dari kurikulum merdeka, memang sedikit meringankan kepada para siswa, di mana para siswa nggak diharuskan membeli kucing dalam karung. Kok begitu? Iya, kalau anak kelas 3 SMP benar-benar masih buta sih kalau buat saya pribadi. Akhirnya masuk kelas 1 SMA, di kelas 1 SMA masih dikasih 1 tahun tambahan untuk, boy, ini tahun terakhir boy, Anda harus berpikir mau kemana ya. Dan di kelas 2 SMA barulah ada pencabangannya sendiri. Kalau nggak salah ada 2 cabang, 4 cabang. Oke, belum mendalami. Lanjut. Demikian ya. Berarti ada tambahan 1 tahun lagi tuh untuk berpikir apa yang akan saya lakukan di masa depan. Dan baik lagi, namanya memilih pekerjaan itu privilege, sangat privilege. Kenapa privilege dan sangat privilege? Saya pribadi bukan orang yang mendapatkan hal tersebut. Loh, Koko jadi guru les bukannya keinginan pribadi? Oh no, bukan. Saya pernah menggambarkan ke beberapa teman. Jadi penggambarannya adalah Tuhan menaruh benihnya, menaruh anak-anaknya di tempat-tempat berbeda. Ya. Ada yang dicemplungin ke dalam kolam susu, wah, manis indah.
Ada yang dicemplungin ke dalam kolam kerikil, aduh sakit, setiap hari sakit, capek guys. Ada yang dicemplungin ke dalam kolam lumpur, plung. Wah, berat sekali, hidup gue berat. Ya, tapi Setiadi dicemplungin ke Tuhan di kolam yang Setiadi sendiri sampai sekarang nggak tahu kolam apa itu. Tapi dimanapun kita dicemplungin sama Tuhan, satu, tetap berenang, tetap bergerak, tetap maju. Ya, karena waktu kita berenang, waktu kita maju, ya Tuhan kasih kekuatan. Ya, seperti itu. Ya, dan pada akhirnya kalau emang tujuannya kita adalah kolam susu, misalkan ya kolam susu, suatu saat nanti tiba nggak kita di kolam susu? Oh pasti, ya kan. Selama kita terus bergerak di kolam manapun kita bergerak, lama-lama kita akan sampai di daerah perairan namanya kolam susu, ya kan. Nah, untuk teman-teman yang dicemplungin sama Tuhan kolam susu gimana? Wah, hidup Anda indah. Ops. Enggak ya, enggak 100% ya. Tetap aja ingat, waktu kita ada di kolam susu itu cukup berat untuk kita yang ada di kolam susu. Kenapa? Ada paribahasa, setitik nila merusak susu sebelanga. Artinya, kamu melakukan kesalahan yang kecil aja, rusak hidup lu. Dan rusaknya hidup lu itu gak cuma kadang-kadang efeknya gak cuma ke lu pribadi, tapi juga ke sekitar lu, bahkan ke masyarakat lu sendiri. Maka dari itu kita semuanya memiliki tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, balik lagi privilege. Ya, privilege mengenai apa ya tadi? Oh ya, pekerjaan. Ya kan, memilih pekerjaan. Oh, I'm on vacation. Cause I love my occupation. I'm on vacation every single day. Every single day. Gitu kan? Ya, ada lagunya ya. Sorry, sedikit macet. Oke. Ya. Itu lagunya, ya. Waktu kita bekerja di bidang hal yang kita suka, maka setiap hari itu adalah liburan. Ya, kenapa? Karena waktu kita bangun pagi, wah, gua mau melakukan pekerjaan yang gua suka. Ya, gua mau melakukan pekerjaan yang gua suka, maka dari itu asik, fun. Waktu kita ketemu kesulitan dalam pekerjaan kita pun juga akhirnya ini tantangan, bukan halangan. Ya, sama kayak waktu kita main game. Waduh, gila, ini stake-nya susah banget. Stake-nya dan susahnya ampun, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan waktu ketemu sama stage seperti itu? Ya, kita berusaha, kita mencari cara. Entah kita melevel up karakter kita, entah kita memperbaiki equipment kita, entah kita minta bantuan melalui Game Shark. Oh, jangan dulu Game Shark ya. Itu bukan bantuan guys, itu cheat. Atau kita meminta bantuan mengenai jalan-jalannya, cara-caranya sekarang enak sekali, bisa kita lewat internet atau lewat manapun ya. That's it ya, itulah ya yang kita hadapin ketika kita menemukan tantangan ya, bukan halangan ya. Jadi walaupun ketemu halangan yang besar sekalipun juga kita rasanya ini adalah tantangan ya, dan kita semangat untuk mengalahkan tantangan-tantangan tersebut ya. That's it. Maka dari itu, yuk teman-teman yang masih punya waktu privilege-nya, yang masih punya waktu untuk memilih, yang masih punya kesempatan, bukan cuma waktu ya, masih punya kesempatan, privilege untuk memilih pekerjaannya, ayo kenapa tidak kita pilih ya. Kita benar-benar pikirkan apa sih yang pekerjaan yang cocok buat gue, apa sih yang gue mau lakukan dalam hidup gue, apa sih yang bisa buat hidup gue itu berwarna setiap harinya. Setiap bangun pagi gue merasakan puji Tuhan, gue hidup dalam privilege yang Tuhan berikan kepada gue, berupa pekerjaan yang gue cintai, gue sukai ya, yang gue
suka banget. That's it ya. That's the privilege ya. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang pikirkan mau jadi apa. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, mau jadi sipil, mau jadi apoteker, mau jadi YouTuber, mau jadi seniman, mau jadi apapun ya. Untuk sekarang yang kita yang bisa memulainya dari sekarang, kenapa tidak? Contoh, kita mau jadi YouTuber, kenapa tidak mulai dari sekarang? Contoh, kita mau jadi seniman, kenapa tidak mulai dari sekarang ya. Sembari kita sekolah ya kan, loh kalau gitu sekolah nggak butuh dong. Nggak, saya bilang sekolah tetaplah butuh. Kenapa demikian? Karena kita mendapatkan hal-hal dasar yang kita perlukan untuk menghadapi kehidupan kita. Mungkin untuk sekarang masih belum butuh, tapi di depannya bisa jadi butuh. Contohnya baik lagi ke Koko Setiadi. Siapa yang tahu Koko Setiadi butuh banget sama matematika. Pelajaran yang dia sendiri tidak terlalu suka, tidak terlalu pahami waktu dia ada di SD, SMP, SMA ya. Dan semuanya baik lagi waktu ketika ternyata kita tidak bekerja dalam bidang yang tidak kita sukai, yang dalam bidang yang tidak kita sukai, benar ya. Artinya apa? Kita harus ngapain? Tetap berenang, tetap bergerak, tetap berjalan. Jalan terus, dan yakin suatu saat nanti Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Oke, demikian ngomel di episode kali ini, ngobrol di mobil. Sampai ketemu lagi. Kritik dan salam boleh DM, jangan dari komentar lah. Sakit. Bye, thank you.